Nah, kemudian berarti ada tanda tanya di sini. Mengapa besi lebih gampang untuk berkarat dibandingkan dengan emas? Nah, ini berhubungan dengan deret Volta. Oke. Volta membuat deret kereaktifan, yaitu dimulai dari litium sampai dengan aurum. Nah, kita lihat di sini besi itu dilambangkan dengan Fe kan? Ya. Nah, sedangkan emas ini adalah Au atau aurum. Jelas sekali kita lihat emas ada di sebelah kanan dari Fe. Nah, terus kenapa pengaruhnya kalau di sebelah kanan? Nah, dari sebelah kiri ke kanan itu nilai potensial selnya, potensial reduksinya itu semakin besar, ya. Selnya itu makin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilai E0 selnya makin kecil. Jadi dari Li ke Au, E0 selnya makin besar, dari Au ke Li, E0 selnya makin kecil. Nah, pengaruh dari E0 selnya makin kecil, berarti kan dia lebih mudah teroksidasi ya. Atau dia gampang untuk melepas elektron. Sedangkan E0 selnya makin besar, berarti dia lebih sulit untuk teroksidasi. Oke, berarti atau makin terreduksi ya. Nah, hal ini menyebabkan besi lebih mudah untuk berkarat dibandingkan dengan emas. Gitu ya. Nah, jadi logam diurutkan dari yang mudah mengalami oksidasi sampai susah teroksidasi. Seperti itu. Sulit atau tidaknya suatu logam untuk mengalami oksidasi atau reduksi itu dibandingkan dari nilai elektroda sel dari hidrogen. Ya. Jadi hidrogen ini elektrodanya dia sebagai elektroda pembanding. Nah, kenapa? Karena E0 sel dari hidrogen ini konstan dan sama sekali tidak terpengaruh terhadap komposisi larutan, sehingga disepakati E0 selnya dari H itu sama dengan 0 ya, bernilai 0. Nah, sehingga sebelah kanan dari H itu bernilai positif, sebelah kiri dari H itu bernilai negatif ya. Jadi semakin ke kiri semakin negatif, semakin ke kanan itu semakin positif. Ya, atau patokannya dari H sini ya. Oke. Sampai sini sudah paham, kita lanjut. Kegunaan deret Volta. Nah, kira-kira deret Volta ini kegunaannya untuk apa sih? Ya. Deret Volta itu yang pertama untuk meramalkan kespontanan reaksi jika data N0 tidak diketahui. Nah, kita sudah belajar di bab sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bahwa reaksi ada dua ya. Reaksi itu ada yang spontan, ya kan? Ada yang spontan, ada yang tidak spontan. Maksudnya apa? Spontan itu dia dapat berlangsung ya. Dapat berlangsung sehingga nilai E0 selnya itu positif. Nah, kalau tidak spontan berarti E0 selnya itu bernilai negatif. Seperti itu ya. Oke, sekarang Bapak kasih contoh soal. Tentukan reaksi mana yang dapat berlangsung spontan dan tidak spontan. Oke, berarti kita lihat ya. Tadi kan semakin ke kiri berarti dia semakin oksidasi, semakin ke kanan dia semakin reduksi. Oke, sepakat ya. Nah, untuk menentukan E0 sel, kita balik lagi. Rumusnya apa untuk menghitung E0 sel? E0 sel kan yang besar dikurang yang kecil kan? Nah, atau yang lebih positif yaitu reduksi dikurang yang oksidasi. Sekarang kita lihat di sini antara Fe dan Mg. Di sini kan ada logam besi dengan logam magnesium direaksikan. Maka kita lihat sini, Fe menjadi Fe2+. Nah, berarti naik ya dari 0 ke 2, berarti dia oksidasi.
Mg2 plus ke Mg, berarti dari 2 ke 0, berarti dia mengalami reduksi. Nah, berarti reduksi, berarti nanti N0 selnya kan, berarti N0 selnya dari Mg dikurang Fe. Nah, kira-kira bener nggak? Berarti Mg harus ada di sebelah kiri, harus ada di sebelah kanan dari Fe. Kita lihat Mg sama Fe. Oh, kita lihat di sini ternyata Mg ada di sebelah kiri. Berarti Mg harusnya dia mengalami oksidasi. Fe-nya yang harusnya mengalami reduksi. Berarti ini pasti hasilnya negatif nanti. Nah, berarti ini jenis disimbolkan dia tidak spontan. Sedangkan contoh yang kedua kita lihat Al menjadi Al3+, dia oksidasi. Pb2+ menjadi Pb, berarti dia reduksi. Nah, kita lihat berarti N0 selnya seperti tadi caranya reduksi, berarti Pb dikurang Al. Harusnya Pb itu di sebelah kanan ya daripada si Al. Kita lihat ini Al, Pb-nya mana? Oh, ini. Nah, ternyata Pb ada di sebelah kanan dari Al, berarti Pb reduksi, berarti positif, berarti ini spontan. Yang terakhir Cu sama H. Cu H plus, ini H-nya berarti mengalami reduksi, Cu-nya mengalami oksidasi. Kita lihat N0 selnya. H dikurang Cu, berarti H harusnya di sebelah kanan daripada Cu. Oke, sekarang kita lihat di sini H, Cu. Nah, ternyata Cu ada di sebelah kanan, harusnya Cu yang mengalami reduksi. Ini pasti negatif. Berarti ini tidak spontan. Nah, itu namanya untuk meramalkan kespontanan reaksi jika data E0 tidak diketahui. Jadi kita harus menghafal deret volta ini. Nanti akan Bapak berikan cara mudah untuk menghafalnya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, yaitu reaksi pendesakan. Nah, reaksi pendesakan ini syaratnya yang pertama adalah logam yang lebih oksidasi dia dapat mendesak logam yang lebih reduksi. Artinya logam yang berada di sebelah kiri dia dapat mendesak logam yang berada di sebelah kanannya. Syaratnya itu ya, tapi tidak bisa kebalikannya. Yang reduksi dapat mendesak yang oksidasi, itu tidak bisa ya. Jadi harus yang lebih oksidasi. Oke. Contohnya seperti ini. Zn akan mendesak logam CuSO4. Nah, maka dalam hal ini dapat terjadi atau tidak. Nah, pertama kita lihat Zn ada di sebelah kiri, sedangkan Cu ada di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini, berarti syaratnya sudah terpenuhi ya. Nah, reaksi itu akan terurai menjadi Cu2+ dengan SO4 2-. Nah, di sini karena dia akan menjadi ion, maka Zn akan bereaksi dengan SO4 2- menjadi ZnSO4. Oke. Dan di sini akan terbentuk logam Cu. Seperti itu ya. Nah, berarti reaksi ini dapat terjadi. Sedangkan contoh yang kedua, Cu ditambah ZnSO4 menjadi CuSO4 ditambah Zn. Nah, kita lihat Cu akan bereduksi logam Zn. Cu ada di sebelah kanan, Zn di sebelah kiri. Nah, maka ini tidak dapat terjadi, sehingga logam yang lebih reduksi tidak dapat mereduksi logam yang oksidasi. Seperti itu ya. Oke, sehingga reaksi ini tidak dapat terjadi. Oke. Nah, ini penjelasannya. Logam sebelah kiri, kesimpulannya logam sebelah kiri dapat mengusir atau mendesak atau mereduksi logam sebelah kanan sehingga reaksi dapat berlangsung spontan. Seperti itu. Oke, Bapak lanjutkan ke jembatan keledai deret volta. Jadi jembatan keledai ini fungsinya untuk menghafal dengan cara yang mudah ya.
dengan menggunakan istilah. Oke, banyak istilah yang bisa kalian cari atau bisa kalian buat sendiri. Ini kalau istilah yang Bapak gunakan ya, dari LI. Berarti lihat kalau Bapak camat nanti meninggal, Ali menangis. Nah, ZN Zidane, ya pemain sepak bola ya, sekarang sudah jadi pelatih. Zidane cari pemain cadangan. Nah, kemudian ini cowoknya Niken seneng point blank. Nah, H cerupuk hangus agak pahit. Nah, itu ya. Jadi ini cara menghafal Bapak untuk mempermudah mengingat deret volta. Oke, kalau kalian punya hafalan sendiri boleh-boleh saja, yang penting itu memudahkan kalian untuk memahami atau menghafal dari deret volta tersebut. Oke, semoga bermanfaat apa yang sudah Bapak sampaikan. Tetap semangat untuk mempelajari kimia dalam era PJJ seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.